Baik, Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru ada Ustadzun Hasanah, Tikri, Lutfi, Rima Anggra ini, Rima Dayana, ada Risma sama Kang Edi, Lutfi. Oh, tadi masuk keluar lagi. Ini ada yang keluar nih, dari sekarang tinggal 7. Nggak apa-apa lah, sambil jalan. Nanti videonya saya kirim untuk ditonton ulang. Baik, jadi pada kesempatan ini saya langsung ke praktik bagaimana cara membuat Zoom sudah sebelumnya, kemudian Zoom yang sudah kita buat itu bagaimana cara merekamnya, bagaimana cara mengatur di setting sehingga nanti bisa terekam otomatis, atau kita tinggal ada fitur rekaman yang memungkinkan kita rekam, kemudian sampai pada bagaimana nanti rekamannya itu kita masukkan ke akun YouTube gitu. Siapa tahu nanti ada di mahasiswa ada yang pengen dakwah online tapi tidak perlu menggunakan handphone, karena kalau pakai handphone biasanya ya lumayan agak ribet. Yang di samping memang memorinya harus gede gitu. Yang kedua kapasitasnya jadi besar dan agak lama untuk dimasukkan ke YouTube. Sampai kemudian nanti bagaimana mengupload ke YouTube lah. Nah, ini akan menjadi media online. Jadi Zoom ini sekarang ada di mahasiswa sekalian sudah menjadi fitur yang sangat terkenal hari ini. Ini sekarang saya sedang menyelesaikan buku. Salah satu materi dari buku saya itu adalah penggunaan Zoom dalam pembelajaran. Karena itu saya ingin share sedikit tentang Zoom. Apa itu Zoom? Ini saya. Oke, terlihat nggak? Masih ini, Pak. Terlihat ya? Ya, Kelihatan. Saya mau gedein dulu. Ini sekilas dulu tentang Zoom. Jadi, aplikasi pembelajaran online untuk menunjang pembelajaran online di era revolusi industri. Jadi, salah satu yang banyak digunakan hari ini untuk daring, pembelajaran dalam jaringan atau online adalah Zoom. Karena kenapa Zoom? Zoom ini sangat simpel. Ya, Zoom ini sangat simpel digunakan. Orang yang baru pun dengan mudah menggunakannya. Dan kalau kita join pun tinggal masukkan kode yang sudah dibuat. Jadi saya harapkan mahasiswa nanti bisa memahami lebih jauh tentang bagaimana membuat sampai pada menerapkan dalam pelajaran menggunakan Zoom Meeting. Karena tidak hanya Zoom Meeting, sebetulnya nanti banyak aplikasi lain, misalnya seperti Webex Meeting atau Google Meet atau Skype, sebetulnya itu juga bisa. Malah ada sekarang yang ada juga Lock, namanya itu buatan dari aplikasi dari Singapura. Nah, ini sekilas tentang materi kita hari ini, bagaimana penggunaan Zoom Meeting. Ya, Zoom Meeting. Jadi, Zoom Meeting ini adalah sebuah aplikasi yang dibuat oleh orang Cina. Ini orang Cina yang buatnya. Yang awalnya digunakan hanya untuk rapat gitu. Namun seiring dengan perkembangan waktu dan terakhir perkembangannya setelah COVID-19, ini melonjak penggunaannya sampai keuntungannya pun berlipat-lipat. Ini yang membuat Zoom Meeting. Ini bisa digunakan di laptop, ya, bisa digunakan di smartphone, Android, Ya ampun, jaringan. ya, bisa juga digunakan di handphone Apple, iPhone, dan lain-lain. Jadi, mengapa banyak orang yang menggunakan Zoom? Karena Zoom ini sifatnya interaktif. Seperti apa yang kita lakukan ini kan interaktif. Jadi interaktif, Anda bisa lihat saya juga bisa melihat Anda. Kemudian saya juga bisa, nah ini yang saya share materi, saya bisa share materi. Bahkan Anda juga bisa nanti share materi. Misalnya kalau ada perkuliahan atau pembelajaran di mana siswa harus
memaparkan filenya atau makalahnya, mereka juga bisa share di sini dan masing-masing bisa mengomentari secara live gitu. Termasuk ada juga fasilitas chatting. Jadi aplikasi ini mudah digunakan oleh pemula sekalipun. Tapi sayangnya memang untuk yang gratisnya hanya 40 menit. Setelah itu off. Tapi ada juga tersedia paket pro berbayar. Mulai paling murah itu $15 sampai per bulan ya. $150 atau sekitar 3 jutaan per tahun. Jadi ini logonya, logo Zoom-nya ini, tulisan saya ini akan saya jadikan bagian dari buku saya. Nanti kalau misalnya Anda, buku saya terbit sebelum Anda, walaupun Anda sudah 97, kalau buku saya terbit nanti bisa saya perlihatkan ke kalian untuk membantu. Ini kan guru-guru calon guru abad 21. Calon guru abad modern. Jadi tidak boleh gaptek. Bukan hanya dikasih untuk belajar ya. Siapa yang kemarin yang menggunakan untuk halal bihalal bersama keluarga, ada nggak yang pakai? Pernah pakai untuk halal bihalal bersama keluarga gitu? Belum, enggak. Enggak ya? Ya, jadi sekarang malah WA itu kan bisa untuk 6 orang kan gitu ya, berbarengan. WhatsApp saja sudah bisa live. 8 orang. Oh, 8 ya? Oh, kemarin itu 6. Iya. Awalnya 4, sekarang sudah. Ya. Ke depan bisa saja WA seperti Zoom. Ini kan masalah penggunaan bisnis. Jadi ini logonya Zoom. Kemudian sejarahnya ini kita lihat sejarahnya sekilas tentang Zoom Cloud Meeting. Jadi pendirinya yang namanya, Eric Yuan namanya. Eric Yuan ini ada orang Cina. Dia mengikuti sebuah seminar dari Bill Gates. Bill Gates itu seorang pakar dan pemilik saham terbesar di bidang teknologi. Ya berasal dari Cina. Ya berasal dari Cina, salah. Kemudian dia mencoba pindah ke Amerika gitu. Pada umur 20 tahun. Dia umur 20 tahun sudah berpikir bagaimana mencari duit gitu. Sehingga dia pindah ke Amerika setelah mendapat inspirasi ini ke Silicon Valley, itu rumahnya atau sekretariatnya Google di Silicon Valley. Kemudian dia berjuang, dia ini adalah mantan pekerja di Webex. Webex Meeting ini sama dengan Zoom. Kemudian dia bekerja dulu pada perusahaan, setelah itu dia keluar dan pada 2011 Eric Yuan itu memutuskan untuk memulai usaha baru yang dia beri nama Zoom Cloud Meeting. Dia membuat usaha gitu. Dia mengerahkan sekitar 40 insinyur dari Cisco yang ikuti ke startup yang dia buat. Akhirnya pada tahun 2012 Zoom diluncurkan. Oke. Beberapa tahun kemudian perusahaan yang didirikan, nanti filenya ini saya kirim untuk dibaca lebih detail. Pada tahun 2012 saja dari diluncurkan itu perusahaan sudah memiliki karyawan 1.700 dan pendapatannya berlipat menjadi 330 juta US dollar loh. Makanya kalau ingin jadi orang kaya ya jangan jadi PNS, jadi karyawan, jadi pendiri atau CEO sebuah startup. Startup itu ya kayak aplikasi kayak gini. Jadi uangnya mengalir terus tanpa kerja. Jadi kalau dirupiahkan ini 330 juta ini kalau dikalikan ya 332 juta kalau dikalikan rupiah sekarang $1 itu 14.500. Jadi kalau misalnya dikalikan rupiah 3.300.330.
dikali 14.500. Tahu nggak berapa? Berapa triliun itu? Sampai di kalkulator itu nggak kedeteksi ininya. Di layar gitu, saking Intinya banyak. Jadi ini keuntungannya. Nah, dia bersaing, Zoom ini bersaing dengan Skype, dengan Google Meeting, sama fungsinya. Cisco bahkan sekarang WhatsApp juga sudah mulai ini bergerak. Oke, apa keuntungannya dari Zoom? Saya mau langsung saja ke sini. Apa yang hebat dari Zoom Cloud itu? Ini ada paling tidak ada 4 bagian penting. Ya, ini 4. Karena dari Zoom itu bisa digunakan untuk bekerja secara kolaboratif. Artinya Zoom ini bisa digunakan untuk satu, collaborative working, bisa juga untuk latihan, bisa juga untuk presentasi, bisa juga untuk pertemuan sales meeting, atau bisa juga untuk pembelajaran. Ya, bisa juga untuk kegiatan pembelajaran. Jadi awalnya digunakan dalam bisnis semata, rapat dan sebagainya. Tapi belakangan kemudian banyak menggunakannya untuk pembelajaran. Fitur-fitur yang menyebabkan Zoom ini menjadi primadona banyak orang karena tersedianya banyak fitur yang easy atau friendly user. Contohnya misalnya yang pertama adalah dia memiliki audio dan video dengan standar HD. HD itu adalah high definition dengan kualitas yang tinggi, kualitas yang bagus. Kemudian yang kedua, flexible screen views. Tampilan layar yang fleksibel. Ini juga menjadi kelebihan dari Zoom. Kemudian high quality recording. Dia memiliki kualitas rekam yang bagus. MP4. Ya. Jadi nanti rekaman ini saya akan share ke Anda. Jadi bagaimana kualitasnya. Kemudian cross compatibility, apapun perangkat atau sistem operasi yang digunakan, kita akan mendapatkan antarmuka yang sama. Jadi compatible untuk semua perangkat. Mau pakai handphone, mau pakai iPhone, compatible. Dynamic voice detection. Jadi yang dimaksud dengan voice detection ini, fitur ini membuatnya mudah untuk menemukan siapa yang bicara. Jadi kalau misalnya Anda ngomong, saya bisa lihat tuh, karena di layar saya akan muncul siapa yang ngomong. Ya. Fitur-fitur lainnya mungkin tambahannya adalah misalnya kita bisa memute orang yang bicara. Makanya nanti ada host itu mengatur siapa yang bisa bicara, siapa yang jadi presenter, siapa yang jadi moderator. Itu nanti bisa diatur oleh host. Kemudian siapa yang disuruh ngomong, yang lain di mute misalnya, yang ngomong di open mic. Itu bisa di. Selain itu, juga di fasilitas Zoom ini nanti akan punya yang namanya fitur whiteboarding. Jadi kalau misalnya kita setting, ya, contoh ini ya, saya mau ini, nih, ini namanya ada nggak ini ada pena nih di layarnya, ada pena nggak yang bergerak? Ada, Pak. Ini bisa kita kayak ngajar misalnya nih Samara. Misalnya saya lingkari ini kan kayak gini, atau di sini misalnya kita pakai draw. Mouse-nya juga bisa saya gunakan mouse ya, mouse. Kemudian merah. Draw yang ini. Jadi saya bisa menggunakan draw. Nah. Kemudian menghapusnya juga bisa langsung dihapus. Ya. Jadi spot misalnya saya bisa bikin spot. Ini spot. Nih, ini saya bisa kelihatan ini merah. Kelihatan. Nah, penunjuk nih, ini namanya whiteboarding. Di sini ada fiturnya yang bisa kita pilih. Warnanya juga bisa kita ubah menjadi warna biru. Atau ini apa? Jadi warna yang lain gitu ya, atau bisa lebih besar dan sebagainya.
Itu namanya menyediakan fitur whiteboarding digital yang memungkinkan pengguna menggambar, membuat catatan secara real time. Misalnya kalau saya sambil menjelaskan ini, saya bisa nulis kan. Kebaca tulisan saya apa? Kebaca. Apa? I love you. Ah, asik. Ada mahasiswa yang bilang I love you. Thank you. Pak Isa. Ya, aduh. Ini kesandung. Kesanjung. Baik, saya lanjut ya. Jadi kemudian di sini ada screen sharing. Kelebihannya ada screen sharing, yaitu bagaimana mahasiswa juga bisa berbagi sharing materi. Kemudian remote access, aksesnya jarak jauh. Easy content sharing, mudah berbagi konten. Ya. Manfaat utama Zoom lainnya adalah mudah dipakai, simplicity, simple. Cost efektif, hemat ya, hemat biaya, memang murah, bahkan gratis. Minimal training ya, tidak membutuhkan pelatihan yang panjang untuk bisa memahami dan menggunakannya. Reliability dapat dipertanggungjawabkan, keandalannya andal ya, andal itu artinya memiliki kekuatan bertahan dan dapat diskalakan. Bagaimana cara masukkan ke Zoom? Jadi ada dua, pakai PC atau pakai handphone. Kalau Anda pakai PC, tinggal masuk saja ke sini. Tulisan Zoom.us kan. Buat akun terlebih dahulu menggunakan akun email atau Facebook. Jadi, kan Anda punya email atau alamat Facebook. Setelah registrasi, masuk ke laman dan klik My Profile. Nanti registrasi dulu, masukkan tanggal. Kemudian nanti setelah mengisi beberapa fiturnya, baru Anda copy meeting ID. Di situ ada copy meeting ID. Kemudian partisipan yang diundang ke sebuah meeting tidak perlu memiliki akun. Kalau partisipan nggak usah pakai akun. Cukup memasukkan kode yang dibuat oleh admin atau host. Nah, kalau di Android gampang. Tinggal download aplikasinya di Zoom atau di App Store. Ada di Play Store, kemudian sign up untuk menggunakan email atau profil di Facebook, sama. Kalau misalnya kita mau buat ya, tapi kalau yang hanya ikut ya nggak usah daftar. Masuk ke setting, pengaturan, kemudian di situ ada personal meeting yang bisa digunakan, kemudian copy meeting ID-nya, ya, kemudian dikirim ke WhatsApp atau kemana gitu. Nah, adapun fitur yang merupakan virtual conference bagaimana? Misalnya di situ ada schedule meeting. Nah, schedule meeting ini digunakan untuk membuat jadwal pertemuan. Bahkan jadwal pertemuan itu bisa dilakukan mingguan. Misalnya sekali kita buat untuk setiap pekan misalnya. Ini saya buat untuk setiap pekan. Minggu depan kalau kita ada pertemuan online pakai ini lagi. Jadi nggak usah bikin baru gitu. Kodenya sama. Oke. Kemudian join a meeting. Jadi ada fitur join a meeting di mana hanya join dengan memasukkan kode oleh orang lain yang memang ingin join ke situ. Kemudian host a meeting. Jadi nanti memiliki host. Host itu bertugas untuk membantu. Misalnya host nantinya, kebetulan saya nggak punya host, jadi saya sekaligus sebagai host. Jadi nanti saya bisa mute, membolehkan orang kelihatan mukanya atau tidak. Bahkan saya bisa mengatur apakah orang boleh kelihatan videonya apa tidak, itu saya bisa atur di host. Ya, nanti secara lengkapnya di sini ada videonya. Baik. Saya akan mencoba mulai ke sini sekarang. Oke, saya close dulu. Stop sharing. Ya, ini bertambah 2 orang, berarti sudah 10 orang. Baik, saya sekarang masuk ke ini. Mau masuk bagaimana masuk atau membuat. Ya, membuat. Kemarin sebetulnya sudah. Tapi nggak apa-apa, saya lagi ke sini.
Oke. Jadi nanti karena saya akan fokus nanti ke setting, bagaimana men-setting gitu ya, supaya nah ini kan tampak depannya begini. Tampak depannya begini. Nah, kalau pakai apa? Kalau pakai PC nanti kliknya di join saja gitu. Tapi kalau Anda ditugaskan sebagai host, maka di host. Gitu. Oke. Kelihatan ini layarnya? Kelihatan. Oke, baik. Nah, ini host itu apakah dengan video atau tanpa video atau screen only gitu ya. Itu bisa host. Kalau join ini berarti ketika Anda sebagai audien pakai laptop, maka pakai join. Kalau misalnya pakai aplikasi, di ini tinggal klik ikonnya maka akan muncul. Baik, saya akan coba ulang lagi. Mungkin di sini ada yang sebelumnya belum tergabung. Nah, ini schedule meeting ya, schedule meeting. Artinya saya akan membuat schedule pertemuan atau jadwal. Ini ada schedule meeting kita pilih. Maka di sini ada yang pertama ada topik. Ya, topik ini mungkin mata kuliahnya gitu, atau kegiatannya apa. Misalnya reuni. Ya. Reuni atau halal bihalal misalnya. Bihalal mahasiswa semester 6 TAI. Nah, gitu kan. Deskripsinya mempererat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah gitu ya, persahabatan boleh. Oke. Ini terbaca ini tulisan saya? Di layar Anda? Terbaca. Baik. Ini Terbaca. saya gedein bentar. Nah, di sini ada di mahasiswa sekalian, kapan gitu ya. Tinggal yang diklik bukan ini, tapi yang di tengahnya kapan waktunya. Misalnya kita mau halal bihalal hari Minggu tanggal 14 gitu ya. Jadi ini settingan tanggalnya adalah bulan dulu baru tanggal baru tahun. Nah, ini waktunya. Misalnya kita mau halal bihalal jam 2, berarti jam 2. Nah, ini harus pastikan jam 2 kapan. Kalau dia pagi berarti AM, kalau mungkin halal bihalal jam 2 malam ya. Berarti jam 2 PM. Jam 2 PM itu artinya jam 2 sore. Waktunya kita atur nih. Waktunya berapa jam? Misalnya 2 jam. Ya. Siap. Waktunya 2 jam, berarti 2 jam. 2 jam, misalnya 2 jam 30 menit, silahkan diatur ya. Nah, ini nanti kalau Anda mau membuat baru, biasanya di sini tidak muncul Jakarta. Biasanya yang muncul Kanada, Amerika. Karena ini kan sumbernya dari Amerika. Maka nanti tinggal pilih, tulis saja Jakarta. Misalnya, tulis saja dihapus, kemudian Jakarta. Kalau misalnya Anda di di Malaysia berarti Malaysia kita aja. Tapi Malaysia nggak ada. Kita Jakarta karena kita Indonesia. Jakarta itu waktunya sama dengan Thailand. Nah, di sini adik-adik lihat ada recurring meeting. Maksudnya ini adalah kalau pertemuan ini akan terjadi secara berulang-ulang dalam waktu yang sama, setiap minggu atau setiap hari. Ya. Kalau misalnya kita ingin bahwa sekali kita buat untuk beberapa kali pertemuan, artinya untuk digunakan setiap waktu dalam waktu yang sama, maka kita bisa centang ini. Ya, centang. Tapi kalau hanya untuk sekali nggak usah. Ketika dicentang nanti pilihannya ini berulangnya harian atau tahunan atau bulanan. Ini ada mingguan, bulanan. Kalau dia harian berarti weekly, daily kalau tiap hari. Kalau weekly berarti setiap minggu, kita bisa pakai. Kalau monthly berarti setiap bulan. Nah, kemudian di repeat every day dan sebagainya. Dan pengulangannya selama berapa kali gitu, berapa kali, berapa hari atau berapa minggu, apakah seumur hidup gitu ya dipakai terus atau cukup dengan sebulan saja berarti 4 kali meeting. Nah itu jadi kalau kita menggunakan recurring meeting. Nah di sini, nah ini yang penting.
ada dua hal, meeting ID sama personal meeting. Kalau sifatnya pribadi, Anda pakai ini. Tapi kalau generate saja, generate automatically. Jadi kita pilih yang generate automatically. Kemudian di bawahnya ada password. Password ini bisa kita ganti. Ini kan bawaannya 2C, TDKC gitu ya. Nah, sekarang kita ganti ini menjadi yang ini aja, yang gampang. 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Kayak tadi. Oke. Kemudian di sini videonya. Video ini host kelihatan nggak? Pakai video nggak? Kalau pakai video berarti on. Tapi kalau host nggak usah pakai video, berarti hanya suara saja off. Partisipannya misalnya semua partisipan nggak usah pakai video, artinya Anda nggak akan muncul wajahnya di layar saya. Berarti off. Nah, kalau misalnya ya berarti on gitu. Kita on-kan saja, on off. Nah, ini hati-hati di sini. Yang pertama, enable join before host. Karena perintahnya selalu bahasa Inggris, adik-adik, jadi harus memahami, jangan sampai salah. Kalau kita centang ini berarti sebelum kita, katakanlah saya yang membuat akun room ini, Anda bisa masuk duluan sebelum saya. Itu fungsinya, paham? Jadi kalau misalnya tadi kan ada yang sudah masuk duluan ke yang tadi sebelumnya, walaupun sebelum masuk, maka harus dicentang. Tapi kalau ini nggak dicentang, maka Anda tidak akan bisa masuk duluan sebelum saya atau host masuk. Oke, makanya supaya aman, dibiarin aja dulu peserta masuk, baru kita datang gitu lah. Kemudian ini mute participant open tree. Jadi kalau ini, kalau kita centang, automatically partisipan dia akan dalam status mute. Artinya tidak akan bersuara, mic-nya di close. Gitu. Kalau mute participant open tree. Nah kalau ini, hati-hati. Enable waiting room. Kalau yang ini tidak kalau ini begini, kalau kita centang ini, berarti apa yang terjadi nanti Anda tidak akan masuk sebelum saya ACC. Saya sebagai host, sebagai pemilik akun, akan mengizinkan atau tidak. Makanya saya harus standby, klik. Oh ada yang mau masuk, saya klik, ada yang mau masuk. Tapi kalau saya nggak centang, berarti Anda bebas masuk. Nah, itu silakan, tergantung. Tapi kalau dalam pembelajaran, saya bisa menggunakan ini supaya orang yang masuknya 5 menit sebelum selesai, kan saya nggak akan izinkan masuk kelas. Seolah-olah ini adalah fitur di mana kita bisa mengatur siapa yang boleh masuk ke ruangan kita. Nah ini adik-adik, kalau Anda memang ingin merekam apa yang Anda lakukan, apa aktivitas Anda di Zoom, maka di sini harus dicentang nih, record the meeting automatically on the local computer. Jadi di sini harus checklist. Kalau nggak di checklist, nanti nggak akan ada fitur rekaman. Makanya supaya kegiatan daring menggunakan Zoom nanti bisa direkam, maka adik-adik harus centang. Nah, dicentang. Oke. Sampai di situ sudah ngerti ya? Ya. Ngerti, Pak. Oke. Kalau sudah selesai sebetulnya bisa di-save. Bisa di-save. Begitu di-save, save. Nah, di sini sudah terlihat nih, topiknya halal bihalal, deskripsinya mempererat pelaksanaannya 14 Juni. Kita juga bisa tambahkan di Google Calendar. Misalnya kita buatkan jadwal meeting ID-nya ini, password-nya ini, ya, fitur-fiturnya. Nah, nanti untuk memudahkan mana yang kita kirim, Pak? Mana yang akan kita kirim ke audien kita? Yang kita kirim ke audien kita ini. Nah, nih, copy meeting. Ini yang kita kirim ke audien. Tinggal di sini di copy. Nah, di copy, baru kita kirim kemana aja gitu yang kita mau. Misalnya, setelah saya copy, saya mau kirim ke WA group. Tinggal di BK WA, dibuka WA grupnya gitu kan. Kemudian kalau misalnya ini tadi yang saya kirim itu ke PAI 6. Nah, saya kirim ke sini. Nah, ini hasilnya.
Jadi, nah ini. Jadi nanti Anda tinggal masukkan kode ini gitu, untuk bisa masuk di situ. Oke, kemudian selanjutnya, oke. Itu gampang ya prakteknya di situ. Nanti berarti kalau misalnya sudah ada itu, jadi ketika Anda sebagai host tinggal start this meeting, mulai this meeting artinya Anda memulai pertemuan. Baik. Kemudian ya ini sudah selesai. Kemudian kalau misalnya kita mau setting lebih lanjut nih, karena ada setting lebih lanjut, artinya ada settingan yang, bentar, ini ada gangguan. Oke, nih. Nah, di sini ada my setting. Jadi kita mau setting lebih lanjut tentang yang tadi, karena nanti ada beberapa settingan yang juga bisa kita lakukan di yang itu my meeting. Bentar. Sekalian saya ingin buktikan ini sudah hampir 35 menit. Apakah betul, ini kan saya uji coba yang gratisan tadi. Nah sekarang gini, tadi saya mulai, kalau misalnya mau yang menggunakan gratis gimana Pak gitu kan? Gratis artinya yang non-stop. Kalau yang gratis di Zoom itu kan berbayar. Hanya 40 menit. Sekarang saya ingin tanpa batas, ingin ngasih kuliah atau ngajar 2 jam tapi tidak berhenti gitu. Tidak berhenti artinya tidak terputus. Karena kalau aturan awalnya, kalau kita menggunakan yang berbayar, yang gratis, itu hanya terbatas pada 40 menit. Nah, sekarang bagaimana kemudian kita mencoba untuk menggunakan atau mensiasati bagaimana kita mensiasati Zoom yang gratis tapi seperti berbayar gitu. Oke, langkahnya adalah untuk lebih mudahnya sebetulnya nanti saya punya linknya ya. Ini saya punya linknya ini. Tadi juga saya dapat ilmu dari Mbah YouTube nih. Bagus ini Mbah YouTube-nya nih, keren. Kalau nggak salah ini di sini dia. Jadi saya tadi sebelum memulai kelas ini saya kesini dulu ke YouTube. Gimana sih? Ini. Nah ini ilmunya. Saya dapat ilmu di sini tadi tuh. Guru saya barusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Selamat datang di channel Merdeka Belajar, Tay. Sebentar, saya mau tanya dulu. Ini sudah bisa di video? Kalau saya putar video bisa ditonton, bisa kedengaran nggak? Bisa. Baik. Silahkan. Free daily knowledge and step-by-step tutorials. Untuk mengembangkan channel ini dengan cara saya dulu dan ini adalah salah satunya kan kalau kita mendaftarkan email yang sering kita pakai sehari-hari. Nah, silahkan diikutin dulu ya. Bapak mau ke belakang dulu bentar. Dan yang kedua adalah goals hari ini. Yang kedua saya juga ingin memberitahu atau ya share lah kepada sahabat Merdeka semua yang mungkin hari-hari memang membutuhkan aplikasi untuk video call atau video conference. Entah sahabat sebagai guru atau sebagai dosen atau sebagai guru sakit hati banget kan mereka belajar kalau jam atau lagi asik-asiknya ngobrol dengan kawan-kawan tiba-tiba sudah ada notif waktunya kurang lebih tinggal 10 menit lagi. Kadang-kadang agak ribet lagi sahabat Merdeka Belajar kalau harus bikin schedule lagi seperti itu. Nah, hari ini kita akan mencoba bagaimana caranya kita mendapatkan akun yang bisa kita gunakan lebih dari 40 menit pertemuannya. Nah, sahabat Merdeka Belajar, aplikasi Zoom ini sangat powerful dan ya saya lihat beberapa juga improvement untuk security-nya juga sudah bagus sekali. Nah, sahabat Merdeka Belajar, kami juga termasuk yang jarang sih menggunakan aplikasi ini sejak ada isu-isu seperti ini. Sahabat. 3 April, aplikasi ini sudah di-download itu
lebih dari 131 juta pengguna. Dan negara pengguna Zoom terbanyak itu adalah berasal dari India dan Amerika Serikat. Dan ini adalah ranking top dunia yang mungkin. Ini kan semua aplikasi yang kita pakai di saat-saat seperti ini ya, di saat-saat karantina seperti ini, di saat-saat lockdown seperti ini. Oke, sahabat Merdeka Belajar, tanpa memperpanjang lagi, kita langsung saja apa yang akan kita bahas pada hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya, sahabat Merdeka Belajar, buat kita semua. Ya, yang kita butuhkan itu adalah sebuah akun email yang berdomain zzfgg.com. Bagaimana cara mendapatkannya? Yuk kita lihat langsung tutorialnya. Yang pertama kali yang sahabat Merdeka Belajar lakukan adalah silakan pergi ke Google Chrome-nya seperti biasa. Kemudian silakan ketik di sini www.minutemail.net. Saya ulang ya, 10 angka 10 terus minutemail.net. Nah, sahabat Merdeka Belajar, ini adalah yang saya bilang di awal tadi. Jadi minutemail.net ini penyedia email itu secara instan, sahabat Merdeka Belajar. Tapi sayangnya hanya bisa dipakai itu kurang lebih 10 menit. Setelah 10 menit dia akan menghilang. Gitu. Jadi akun ini hanya berlaku untuk 10 menit. Dan seperti yang saya bilang tadi, kita butuh email yang berdomain itu zzrgg ya. Kalau sahabat Merdeka Belajar nggak dapetin, ini silakan cari di sini. Get another email address. Kita coba ya. Nah, tetap dikasih ZZ. Karena kadang-kadang saya pertama tadi itu nggak dapetin ini, lama dapetinnya. Oke, sahabat Merdeka Belajar, kalau sudah dapat zzrgg-nya, kita klik copy to clipboard. Nah, tanda centang ini artinya sudah di copy. Oh ya, ini adalah inbox-nya ya. Jadi nanti email itu akan masuk ke sini. Jadi gampang sekali ya sahabat, tidak perlu pakai password segala macam. Ya, tapi ini tidak bisa dijadikan email permanen ya, hanya 10 menit. Oke, kita buka tab baru, kemudian kita ketik www.zoom. Ini pakai kaca. Tunggu. Ya, setelah itu kita sign up for free. Ya, daftar gratis ya, oke. Ya, biar luas ya. Ini sembarang aja ya isinya. Bulannya, tanggalnya, nah, tahunnya usahakan agak tua, di bawah 90. Ya, misalnya tahun 1989. Kemudian, continue. Nah, di kolom ini yang kita masukkan adalah email yang dari 10minutemail.net ini. Tadi kan sudah kita copy ya. Jadi di sini tinggal kita Ctrl P atau klik kanan paste atau paste. Ya. Kemudian sign up. Sign up itu mendaftar ya. Daftar. Oke, sahabat Merdeka Belajar, kami telah mengirimkan sebuah email ke sini. Untuk mengkonfirmasi, silakan klik link yang di sini. Kemudian untuk kita memulai menggunakan Zoom. Kita ke sini lagi ke email yang tadi, makanya ini nggak boleh ditutup ya. Nah, sahabat Merdeka Belajar sudah masukkan di sini. Ini adalah aktivasinya, akun aktivasi untuk kita mengaktifasi Zoom ini. Kita klik. Kita lihat isinya. Nah, ini adalah emailnya. Selamat datang di klik tombol verifikasi di bawah ini. Saya klik ya, ini nggak kelihatan banget dari sini. Ini juga ini bisa juga ya. Jadi saya pilih yang ini saja. Ini nggak kelihatan, oh ini saja, biar kelihatan. Oke. Nah, sahabat Merdeka Belajar di sini kuncinya. Jadi mereka punya program itu khusus untuk pendidikan. Gitu. Nah, jadi kita yang dari sektor pendidikan yang dan terdampak dengan COVID-19, aplikasi Zoom itu pihak Zoom itu memberikan kemudahan atau memberikan gratis kita itu yang di level basic atau dasar itu diberikan boleh kita memilih sampai berapa jam pun ya. Kalau saya bilang sih ini trik ya, sebenarnya ini agak tricky sedikit. Ya, tapi kan kita termasuk juga negara yang terdampak COVID-19. Saya sudah mencoba mendaftar resmi menggunakan email sekolah saya yang berekstensi .sca.id itu, tapi tidak ada pernah
sampai hari ini itu tidak ada pernah konfirmasi. Ya, saya juga nggak ngerti kenapa. Oke, ini biar lebih gampang saja. Kemudian kita pilih, dia bilang, are you signing up on behalf of a school? Ya, apakah kita mendaftar itu atas nama sekolah? Begitu kira-kira. Kita pilih yes saja. Kemudian continue. Nah, di sini silahkan diisi ya. Diisi. Mau diisi nama palsu juga nggak masalah sih. Kalau saya isinya Merdeka Belajar. Kemudian school administration. Nama sekolahnya Teladan Indonesia. Nah, email yang ini itu adalah email yang di sini tadi. Nah, ini kita copy lagi, kita pindahkan lagi ke sini. Oke, kemudian ini kecentang semua ya. Oh, benar. Apakah Sudah sejam ini. kita ditanya saya setuju menggunakan nah ini nama programnya. Education K-12 ya. Pendidikan yang ditujukan untuk sekolah dan siswa. Saya terima ya ini juga. Oke. Dan continue. Nah, di sini silahkan masukkan passwordnya ya. Ini nama kita tadi kan. Ini nama kedua, dan ini silahkan masukkan passwordnya. Passwordnya itu syaratnya harus paling tidak 8 karakter. Kemudian paling tidak ada 1 huruf, 1 angka, dan uppercase and lowercase. Kita coba ya. Coba gabungin karena dia harus gabung ya. Oke, sudah. Kemudian continue. Ini boleh kita skip. Oh ya, ini dulu ya. Ambil robot. Oke, sudah bercentang berarti sudah kita boleh. Ini nggak perlu ya. Nanti kita undang. Kita kemudian skip di step. Voila, sudah hampir selesai. Kemudian go to my account. Sahabat Merdeka Belajar, ini adalah akun kita ya. Saya perlihatkan yang luar biasanya itu ada di sini. Meetings. Kemudian kita karena kita ini akan sebagai host ya, sahabat Merdeka Belajar, karena posisi kita nanti akan sebagai host. Jadi kita buat jadwal pertemuan, schedule meeting. Nah, ini loh sahabat Merdeka Belajar yang luar biasanya. Sahabat Merdeka Belajar bisa ngobrol itu sampai 24 jam tanpa putus. Luar biasa ya. Jadi ini kita tinggal buat. Saya kebetulan hari ini ada reunian dengan kawan-kawan, jadi saya akan tulis di sini adalah temu kangen. Nah ya, itu sudah ada sih sebenarnya temu kangen online. Kata 2000. PMH Biru itu nama sekolah. Baik, sudah ya, tadi udah bisa mendapatkan informasi dari yang tadi. Sudah, Pak. Ya, jadi itu cara. Oke, saya close dulu yang YouTube-nya. Kapan? Kita tentuin hari. Baik. Bentar, saya hidupin video saya lagi. Nah, itu adalah cara gratis. Nah, ini kalian ini dapat ilmu gratis nih. Sebetulnya ada di YouTube, tapi mungkin kalau ada yang belum tahu di YouTube, saya share tadi di YouTube. Jadi kalau Anda menggunakan model yang tadi, walaupun gratis, tapi seperti berbayar. Artinya tidak dibatasi sampai 24 jam. Jadi, nanti kalau misalnya ada yang belum maksimal menangkap pesan dari video ini, dari pembayaran ini, nanti bisa nonton lagi videonya, kemudian videonya ini nanti saya akan share ke YouTube. Sebentar. Saya akan share ke YouTube, kemudian nanti linknya saya akan bagikan ke kalian untuk mendapatkan informasi lebih jelas tentang ini. Sebentar ya, saya foto dulu nih, biar kedata siapa yang hadir. Jadi yang hadir hari ini nanti ada masuk ke dalam daftar hadir resmi saya. Oke, bentar.
Nah, ini ada 10 orang. Saya foto dulu. Nah, baik. Nah, kalau misalnya sudah selesai, ya tinggal dipakai. Cara selanjutnya adalah membuat meeting dan sebagainya. Dan email yang tadi itu disimpan ya adik-adik. Disimpan karena nanti email dan password itu akan Anda gunakan setiap kali mau membuat akun yang gratis tapi unlimited gitu. Memang, tapi tidak bisa digunakan untuk email yang sehari-hari. Ya, artinya hanya digunakan hanya untuk bisa masuk ke akun ini saja gitu. Jadi kalau misalnya Anda mau ngirim ke seseorang supaya mengirim data melalui email yang tadi, ya nggak bisa pakai yang itu. Nah, setelah itu proses selanjutnya ya seperti biasa gitu. Nah, ketika nanti Anda mau masuk ke membuat akun yang gratis tapi unlimited, menggunakan email tadi dan password. Password tadi itu harus ada satu minimal huruf besar, minimal satu huruf kecil dengan angka. Bisa angkanya satu boleh atau hurufnya satu boleh, tapi harus ada huruf besar, huruf kecil plus angka. Pastikan user password itu, email sama passwordnya itu yang disimpan gitu. Disimpan, ya kalau kita yang pakai smartphone disimpannya di ini aja, di notes ya, di aplikasi, dia mudah mencarinya kapanpun dan setiap saat gitu. Oke, sebelumnya ada yang mau ditanyakan nggak? Sok. Mungkin ada yang mau bertanya. Bapak itu banyak yang nggak bisa masuk. Ya nggak apa-apa lah. Nanti yang nggak bisa masuk itu saya kirim YouTube-nya aja videonya untuk ditonton lagi. Ini nambah lagi nih. Oke, ada yang mau bertanya? Pupi, ada pertanyaan? Pupi Julianti? Tidak Pak, cukup. Oh, ini. Oke, jadi, nah terus bagaimana kemudian kalau yang tadi ya, rekaman ini kan direkam otomatis nih. Nanti begitu saya close, maka rekamannya itu tersimpan dalam, biasanya nanti tersimpannya kalau Anda pakai laptop, itu di-download. Nanti cari aja, biasanya di situ ada folder Zoom. Nanti di dalamnya pilih salah satu. Nah sekarang, bagaimana caranya untuk memasukkannya ke YouTube gitu kan? Ya, kalau bisa masukkannya ke YouTube ya gampang saja, sama dengan yang tadi. Langkah-langkahnya adalah, nah ini saya share lagi dikit. Jadi misalnya YouTube ya, ini saya punya akun YouTube. Saya buka YouTube, oke. Karena saya sudah login di YouTube, maka di bagian kanan ini, mungkin bagi Anda yang sudah punya akun gampang, di bagian kanan ini, bentar. Di sini kan ada ini, ada ini. Di sini ada gambar plus nih. Kelihatan ya? Ya. Nah, karena harus login dulu ke YouTube, akun YouTube. Caranya untuk masuk YouTube saya kira Anda sudah hafal. Klik ini, kemudian upload video. Upload video. Oke. Setelah saya klik upload video, nah muncul begini. Nah, ini munculnya seperti ini. Kemudian, setelah muncul ini kan di sini select file. Tinggal kita select filenya. Kemudian kita cari di mana file tadi berada gitu ya. Biasanya di sini ada coba. Di sini di download. Sorry, sini. Nah, di sini itu nanti biasanya di My Document itu ada Zoom. Ada Zoom ini terbuat otomatis ya by system. Klik Zoom, kemudian kita pilih. Nah, ini belum selesai. Ini yang kemarin saya pakai. Saya nggak akan pakai ini karena belum selesai. Saya pakai yang atas. Nah, ini. Nah, ini pilih filenya. Ada kode MP4 ya. Kemudian select. Nah, tunggu sebentar. Nah, sudah. Nah, di sini title-nya. Karena ini video yang baru kemarin saya buat, bukan yang video hari ini. Saya tinggal masukkan. Berarti ini English lecturing. Kalau kemarin ini kebetulan kuliah bahasa Inggris. Judulnya kemarin itu How to Translate. Oke. Translate into Indonesia.
Bentar lagi ya, sekitar 5 menit lagi. Kemudian deskripsinya S2 students. Students of STAI. Saya tulis ini identitasnya. STAI Samsul Ulum. Pokoknya ini sini dilengkapi biodatanya. Oke. Setelah itu pilih. Nah, ini proses. Di sini ada, kalau Anda lihat di sini ada proses ya, sedang berproses. Nah, tinggal ini 90% sebentar lagi. Nah, kalau Anda melihat ini upload thumbnail ini, Anda bisa membuatnya untuk tampak depannya nanti di video YouTube. Ya. Tampak depannya di video YouTube, tinggal klik ini, kita desain dulu misalnya gambar Anda, judulnya dalam bentuk file, dalam satu file Word atau pakai ini dalam bentuk gambar ya, nanti video gambar. Jadi masih dalam video gambar, contoh ya, saya klik ini, nah, nanti akan saya diarahkan ke file, pilih yang gambar, misalnya yang karena topiknya tentang pembelajaran bahasa Inggris, ini belum ada. Nggak apa-apa lah, ini aja gambar saya. Nah, jadi ketika saya klik ini, kan muncul gini. Nah, tinggal next. Nah, ini tinggal 5% ya, tunggu sebentar. Kalau mau di next juga sebetulnya nggak apa-apa. Sukabumi. Next. Nah, kemudian langsung bisa di next-kan juga. Karena ini sedang proses, jadi belum. Nah, di sini, lihat. Ini mau dipublikasikan di publik atau privat gitu. Jadi kalau misalnya kan YouTube itu publik ya, untuk semua. Jadi ya kita tinggal pilih publik saja. Kalau privat berarti pribadi. Ngapain masukkan ke YouTube kalau hanya bisa ditonton pribadi gitu. Publik. Nah, di sini sudah finish ya, ada tulisan finishing proses, finish processing. Nah, di sini biasanya ada publik ya, publik sudah, kemudian publish saja. Publish. Nah, begitu saya publish, jadilah sudah. Mana filenya? Ini filenya. Jadi kalau saya mau bagikan file YouTube yang tadi, tinggal saya copy ini ya, kopinya. Oke, saya close. Nah, dia akan automatically berada di sini di jajaran saya. Nah, di sini adanya. Jadi sudah masuk ke list video saya. Nah, kemudian kalau saya mau share link yang tadi, ya tinggal saya share ke sini nih. Saya coba. Nah, ini saya kirim ke grup kalian. Jadi, nah, apa yang saya buat tadi, automatically kemarin ini saya rekam, maka sudah Anda bisa tonton di situ. Nah, seperti itu. Oke, itu alhamdulillah ada penambahan. Jadi seperti itu gambarannya adik-adik. Ya, kalau misalnya materi informasi ini belum bisa dipahami tata caranya, saya nanti akan kirimkan. Nah, ini betul. Ini kan kita udah ada sejam nggak kita nih kelas? Coba ya, saya unmute dulu ya, saya unmute semuanya. Saya unmute. Ini ada berapa jam kira-kira kita ini? Halo? Udah lebih 1 jam, Pak. Nah, artinya 1 jam setengah. kan saya pakai ini. Saya pakai yang tadi yang gratisan ya. Tapi gratisan yang kita modifikasi. Itulah orang Indonesia itu kan pintar ya. Sesuatu yang tidak bisa tembus disiasati akhirnya bisa gratis. Ini kalau Anda mau berbayar lebih bagus gitu. Ini mah jalan tikus atau dibilang ilegal sebetulnya juga mungkin legal, tapi nggak tahu lah. Yang penting kita manfaatkan untuk tujuan pendidikan mungkin tidak berdosa. Tapi kalau untuk dikomersilkan tentu mungkin yang berdosa. Baik, adik-adik mahasiswa sekalian, saya kira itu. Jadi ada nggak di handphone Anda tulisan recording di situ?
Ada, Pak. Jadi artinya apa yang saya lakukan hari ini, apa yang kita lakukan hari ini itu adalah by system direkam gitu. Nah, nanti kemudian setelah ini saya akan coba membuat video YouTube-nya. Kemudian nanti sebagai contoh saya akan perlihatkan kepada kalian ya, termasuk nanti di video itu berarti gambar kalian akan muncul. Nah, misalnya Luffy akan kelihatan nanti di YouTube saya ada gambarnya di sini. JJ yang kelihatan hanya papan tulis. Di situ nanti kelihatan papan tulis, bukan gambarnya. Terus Lima Dayana orangnya menghilang tuh, hanya papan yang terlihat. Kemudian EM Abdullah ini apa ini video apa yang dilihat? Muhammad Abdullah. Jadi nanti di YouTube ini akan kelihatan gitu. Jadi orang yang memperlihatkan gambarnya itu nanti nilainya beda sama orang yang hanya memperlihatkan tembok. Ayo lo. Soalnya begini, Hadir, orang yang Pak, tidak memperlihatkan diri itu jangan-jangan dia sedang ke belakang atau sedang pergi kemana, tapi handphonenya disimpan di dalam. Ada teknik begitu mahasiswa itu, dia lagi sibuk nih, lagi masak, masukkan aja. Kadang-kadang off-kan videonya yang muncul gambar. Dia mau kemana, pergi belanja dulu, gitu. Tapi handphonenya makanya yang sekarang yang pasti mendengar dan langsung melihat ini satu, JJ. Oh, muncul JJ tadi sempat menghilang. Menghilang ada urusan anak sebentar. Kemudian Lutfi, ada Risma, kemudian ada Alfian. Dan saya akan menggunakan dua nih. Saya juga gambar saya 2 kali nih kelihatan. Saya pakai handphone juga gitu. Jadi masih sekalian, saya kira itu penjelasan saya hari ini. Silahkan Anda mencoba untuk menggunakan yang Zoom gratis tapi fasilitas seperti berbayar. Jadi dengan menggunakan pola yang tadi, dengan kemudian nanti Anda juga mencoba untuk menggunakan Zoom sekaligus Anda rekam automatically oleh Zoom. Kemudian kalau misalnya yang sudah terbiasa, saya kira langsung dibuat YouTube-nya gitu. Oke, saya foto lagi. Ini ada tambahan peserta. Sekarang 10 orang. 10 orang. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, Tidak, Pak. Jelas ya. Nanti saya share lagi untuk dibutuh. Dan ini membuktikan bahwa layanan gratis tetapi fasilitas bisa seperti berbayar. Kalau Anda bayar, ini bayarannya 3,5 ya, per bulan. Tapi dengan menggunakan yang tadi, Anda bisa menggunakannya unlimited sampai besok pun kalau Anda live itu tetap aja akan bisa dipakai gitu, tidak akan terputus. Tapi kalau yang 40 menit gratis itu yang tidak menggunakan pola yang tadi, setiap 40 menit itu akan automatically close gitu, dan itu sangat mengganggu sekali. Baik, adik-adik sekalian, sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan bisa dipahami, dan nanti filenya YouTube-nya saya akan share ke ke grup. Bagi mereka yang belum sempat ikut, paling tidak dia bisa mendapatkan ilmu dengan menonton video YouTube saya. Dan kalau Anda menonton video, jangan lupa ya di-subscribe ya. Jangan lupa di-subscribe sehingga nanti kalau ada video-video Siapa, Pak? bisa mudah untuk di-like and share bila perlu ke orang-orang yang membutuhkan ilmu tentang ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wallahumma taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.